Nah, saudara, beberapa hari yang lalu saya membuat sebuah tanggapan atas kebaktian kebangunan rohani dari Pastor Philip Mantova yang saya nilai itu tidak alkitabiah melalui serangkaian analisis kegiatan yang dia lakukan di sepanjang kebaktian tersebut. Saya sudah membuktikan bahwa beberapa praktik yang dikerjakan oleh Philip Mantova di KKR itu melawan teks suci. Dia bukan saja mengharuskan penggunaan bahasa roh, tetapi bahkan meminta Roh Kudus atau meminta baptisan Roh Kudus untuk bisa dialami oleh ribuan orang yang hadir di Kupang pada saat itu, dan tanda awalnya adalah berbahasa roh. Saya sudah jelaskan bahwa bahasa roh semacam demikian ya, bunyi-bunyian yang aneh itu ya, yang diulang-ulang, yang tidak punya kosakata atau gramatika itu adalah bahasa roh yang palsu. Itu bukan bahasa roh sejati, apalagi dipraktekkan secara rame-rame, banyak orang ya, ratusan bahkan ribuan orang sekaligus tanpa penerjemah. Saudara jangan mau ikut-ikutan para pengajar sembrono yang semacam demikian. Coba sedikit gunakan akal sehat saudara dan bacalah Alkitab secara teliti dan seksama. Berdoalah sungguh-sungguh, minta bimbingan Tuhan agar Anda bisa memahami firman-Nya dengan benar. Jangan asal ikut pendeta, karena pendeta juga adalah manusia biasa yang bisa salah. Ya. Tapi ada suatu pertanyaan yang menarik atau pernyataan atau mungkin sebuah sanggahan terhadap video saya yang lalu. Itu adalah sebuah pernyataan yang bagus dari seseorang di dalam kolom komentar YouTube saya yang membahas baptisan Roh Kudus palsu ala Philip Mantova. Dan saya kira ini perlu direspons lebih lanjut karena terkait dengan materi yang saya jelaskan beberapa waktu lalu. Ini dari Andrea Munusririmase 3275. Dia mengatakan begini, ada Pak Albert. Maksudnya saya kan mengatakan tidak boleh minta Roh Kudus, tapi dia bilang ada itu ya. Ada. Alkitab bilang tentang meminta Roh Kudus, itu ada dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tapi bagi saya tidak masalah, karena saya juga percaya bahwa kalau percaya Yesus pasti langsung menerima Roh Kudus, dan yang mau minta juga silahkan. Yang penting landasannya ada, yaitu percaya. Nah, ini adalah sanggahan dia. Jadi menurut orang ini ada kasus tertentu di Alkitab di mana Roh Kudus itu bisa diminta. Bisa diminta. Sementara kan saya mengatakan bahwa baptisan Roh Kudus tidak perlu dicari, tidak boleh diminta, karena Alkitab memerintahkan manusia untuk percaya kepada Yesus dan secara otomatis kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita akan dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi tidak perlu untuk mencari dan meminta baptisan itu. Jadi dia memahami Lukas 11 ayat 13 itu secara literal, apa adanya. Nah, ini sebuah sanggahan yang bagus, sebab seperti saya katakan tadi, yaitu itu berkaitan dengan topik yang menjadi pokok pembahasan saya sebelumnya, ketimbang ada ratusan komentar lain di dalam YouTube saya, yaitu para pendukung Philip Mantova yang terus menyanjung pendetanya itu setinggi langit tanpa argumen sama sekali. Dan ini adalah pertanda buruk bagi gereja Tuhan. Kenapa? Karena mereka sudah tidak peka lagi, tidak bisa membedakan mana yang alkitabiah dan mana yang tidak alkitabiah, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang sesat. Pokoknya Philip Mantova adalah pendeta saya, pastor saya, kenalan saya, siapa saja yang mengkritik dia akan saya lawan. Nah, sekali lagi ini adalah pertanda buruk kehancuran bagi gereja Tuhan. Kalau semua orang punya pendapat seperti itu, maka gereja akan hancur. Kekristenan akan runtuh dan akan terkontaminasi dengan ajaran-ajaran bidat yang ada. Nah, saudara, saya akan menjawab sanggahan yang bagus tadi itu. Ada beberapa penafsiran terhadap Lukas pasal 11 ayat 13 tersebut. Misalnya, Budi Asali dalam eksposisi Matius pasal 7 ayat 11, yang merupakan ayat paralel daripada Lukas 11 ayat 13 itu, dia memberikan beberapa alternatif penafsiran terhadap apa yang dimaksudkan dengan istilah Roh Kudus di dalam Lukas pasal 11 ayat 13 itu.
yang tidak pakai definite artikel itu. Ada 4 penafsiran ya, paling tidak. Pertama, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah betul-betul Roh Kudus, jadi pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Tetapi ini hanya berlaku pada zaman itu. Mereka disuruh minta Roh Kudus karena pada saat itu Roh Kudus belum turun, ya kan? Karena peristiwa itu terjadi sebelum hari Pentakosta. Tapi zaman sekarang, setiap orang yang percaya kepada Kristus pasti sudah menerima Roh Kudus, sehingga kita tidak perlu memintanya lagi. Efesus 1 ayat 13, Roma 8 ayat 9 sampai 11. Ini penafsiran yang pertama. Nah, kalau saudara ada di posisi ini, maka pendapat dari si penanya tadi itu yang memahami Lukas 11 ayat 33 secara harfiah itu tidak cocok dengan penafsiran yang pertama ini. Karena konteks pada saat itu ketika Yesus mengucapkannya itu terjadi sebelum hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Jadi wajar kalau Roh Kudus itu diminta. Tapi katanya pada saat pasca Pentakosta, hari di mana Roh Kudus sudah atau telah dicurahkan, maka kita tidak perlu lagi minta Roh Kudus. Kenapa? Karena seperti saya katakan tadi, secara otomatis itu akan diterima oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dan saudara tidak akan menemukan teks lain yang serupa dengan Lukas 11 ayat 33 pasca Pentakosta. Tapi menurut saya penafsiran yang pertama ini ada kelemahannya, karena buktinya ada ayat lain pasca Pentakosta yang mirip dengan Lukas 11 ayat 13, yaitu di mana di dalam Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai dengan yang ke-17. Walaupun menurut saya teks itu juga tidak mendukung posisi dari orang yang bertanya tadi. Sama sekali tidak bisa ditafsirkan bahwa kita harus minta Roh Kudus baru Roh Kudus diberikan berdasarkan Kisah 8 tadi itu. Nah, tetapi ayat itu tidak akan saya bahas di sini dan hanya fokus pada Lukas 11 ayat yang ke-13. Yang jelas saya tidak sepakat dengan argumen atau penafsiran yang pertama ini. Kedua, ada juga yang memahami bahwa Roh Kudus di sana itu berarti sebuah kehadiran dan pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita, seperti yang diungkapkan oleh Pulpit Commentary. Dia mengatakan di sini Tuhan menggambarkan kasus dari seseorang yang layak mendapatkan pengalaman kehidupan rohani yang khusus dan mendoakan suatu doa untuk kehadiran dari Roh Kudus. Doa seperti itu, kata Kristus, pasti dikabulkan. Ini penafsiran yang kedua. Tapi juga ada penafsiran yang ketiga yang mengatakan itu bersifat rohani. Ini pendapat dari Calvin salah satunya. Nah, penafsiran yang kedua dan ketiga ini juga saya tidak setuju, karena tidak sesuai dengan konteks Lukas 11 ayat yang ke-13. Nah, tapi ada penafsiran yang keempat, mengatakan bahwa istilah Roh Kudus itu berarti mencakup semua hal yang baik. Mencakup semua hal yang baik. Misalnya itu dipegang oleh William Hendriksen. Dia mengatakan di sini versi Matius mengatakan pemberian yang baik, sementara versi Lukas mengatakan Roh Kudus. Kedua hal ini sesuai secara sempurna, karena bukankah Roh Kudus adalah sumber dari semua yang baik? Jadi, Hendriksen memberi arti dari istilah Roh Kudus itu sebagai mencakup semua hal yang baik. Saudara bisa juga bandingkan Lukas pasal 11-13 ini dengan Yesaya 44 ayat 3b, dikatakan, Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Ini bisa dianggap sebagai sinonimus paralelism. Artinya dua kalimat paralel yang sinonim atau berarti sama. Sehingga bisa disimpulkan rohku di dalam Yesaya 44 ayat 3b ini sama dengan berkatku. Rohku itu sama dengan atau identik dengan berkatku. Dan menurut Pendeta Budi Asali, dia lebih condong pada penafsiran yang keempat ini. Nah, bagaimana posisi saya terhadap Lukas pasal 11 ayat 13 ini? Saya kira saya juga setuju dengan pandangan daripada William Hendriksen tersebut. Penjelasannya seperti ini. Kalau sudah perhatikan ya, Lukas pasal 11 ini dilatar belakangi dengan hal berdoa atau hal pengabulan doa, di mana salah seorang murid bertanya tentang cara berdoa itu seperti apa. Bagaimana cara berdoa itu?
Lalu di ayat 9-13, Yesus kemudian menjelaskan bahwa kalau Bapa duniawi saja bisa memperhatikan atau mengabulkan permintaan anak-anaknya, apalagi Bapakmu yang di sorga. Ya, dikatakan ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya sepakat bahwa Roh Kudus yang dimasukkan di sini bukan bicara pribadi ketiga Allah Tritunggal. Tidak, tetapi tentang sebuah pemberian terbaik dari Allah kepada anak-anaknya. Memang ya, seperti saya katakan tadi, Bapa duniawi bisa memberikan hal-hal yang baik. Bisa saja. Tetapi Bapa di sorga memberikan jauh lebih daripada itu, yaitu berkat-berkat rohani yang terbaik. Waktu kecil saya suka diberikan oleh ayah saya misalnya mainan, kemudian saya diberikan sepeda. Dulu masih sepeda yang tinggi besar itu, sepeda zaman dulu itu, jarang sekali orang memilikinya, tapi ayah saya memberikan sepeda itu bagi saya, kemudian dia memberikan motor dan sebagainya. Nah, ayah saya sebagai ayah biologi saya, sebagai orang tua duniawi saya, itu bisa memberikan hal-hal yang baik menurut saya, ya, yang saya suka, yang saya senangi. Apalagi Bapa kita yang di surga. Nah, ini maksud daripada teks tersebut. Jadi Lukas sedang membuat semacam perbandingan di sini. Apa yang diperbandingkan? Yaitu suatu pemberian yang baik yang dikerjakan oleh dua kelompok, ya, atau dua oknum, yaitu Bapak duniawi dengan Bapak sorgawi. Lukas sedang memperbandingkan kedua hal itu. Saudara perhatikan sekali lagi dalam Lukas 11 ayat 13. Di sana dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ada dua frasa yang harus saudara perhatikan. Pertama, kata-kata memberi pemberian yang baik, dan kedua, memberikan Roh Kudus. Menurut saya ini adalah dua kelompok kata yang paralel. Maksudnya sedang membicarakan hal yang sama. Saudara bisa bandingkan dengan Matius pasal 7 ayat 11 yang adalah ayat paralelnya dan juga membicarakan hal yang sama tentang hal-hal yang baik itu. Matius 7 ayat 11 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, kalau saudara perhatikan Lukas pasal 11 ayat 13 dikatakan memberikan Roh Kudus, maka di Matius 7 ayat 11 disebutkan memberikan yang baik. Maka istilah yang baik dalam Matius 7 ayat 11 itu merujuk pada Roh Kudus. Seperti yang disampaikan di dalam Lukas 11 ayat yang ke-13. Bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang baik itu bisa terlihat di dalam Mazmur 143 ayat 10b. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Rohmu yang baik, dikatakan pemazmur. Nah, untuk memperkuat pandangan seperti ini, saya mengutip dua pendapat ahli. Pertama, ada sebuah tafsiran ya, disebut sebagai tafsiran Alkitab abad ke-21, ini versi terjemahan, jilid 3 Matius sampai Wahyu, terhadap poin Lukas 11-13. Di sana dikatakan, Yesus sedang berbicara secara luas tentang berkat-berkat rohani yang Bapa berikan kepada anak-anaknya. Ia tidak berkata bahwa orang yang meminta, ya, orang yang meminta misalnya untuk karunia-karunia karismatik yang khusus akan pasti menerimanya. Tidak demikian. Ya, ini tafsiran dari ahli yang pertama. Yang kedua, Gill's exposition of the entire Bible. Dikatakan begini, dan tidak diragukan lagi atau tidak perlu diperdebatkan lagi. Yang dimaksudkan adalah karunia-karunia dan anugerah-anugerah Roh Kudus. Jadi bukan Roh Kudus itu sendiri, tapi karunia-karunia atau anugerah-anugerah atau pemberian daripada Roh Kudus yang berbeda dengan dan lebih disukai daripada hal-hal baik yang diberikan oleh orang tua duniawi kepada anak-anak mereka. Saya kira dua tafsiran ini saya sependapat, saya setuju, karena ini lebih cocok dengan konteks daripada Lukas pasal yang ke-11 itu. Karena kalau sudah perhatikan mulai ayat 5-12, di sana disebutkan tentang kebaikan-kebaikan atau berkat-berkat jasmani yang bisa diberikan oleh Bapak duniawi ya, seperti ikan, roti, telur, dan sebagainya. Maka mulai ayat yang ke-13, penulis Injil Lukas itu mengaitkan berkat-berkat yang baik itu atau memparalelkannya dengan kebaikan-kebaikan atau berkat-berkat rohani yang diwakili oleh Roh Kudus yang merupakan sumber segala berkat yang baik tadi itu.
Jadi Lukas 11 ayat 13 tidak bicara tentang pemberian pribadi Roh Kudus saat lahir baru ya, Yohanes 3 ayat 3, di mana didahului oleh sebuah permintaan dari yang bersangkutan agar Roh Kudus bisa dicurahkan bagi dia, agar dia bisa dibaptis oleh Roh Kudus, sehingga orang tersebut kemudian bisa menerimanya. Tidak demikian ya, karena jika kita memahami demikian, selain itu tidak cocok dengan konteks ayat tersebut, juga ini tidak connect dengan teks-teks lain yang menegaskan bahwa saat percaya, ketika engkau percaya, saat itulah engkau akan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Secara otomatis engkau akan dipenuhi Roh Kudus. Secara otomatis engkau akan dibaptis oleh Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus bisa hadir dalam diri orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Selain Efesus 1 ayat 13, saudara juga bisa melihat dalam Galatia 3 ayat 2, 5, dan 14 ya. Hanya ini yang hendak kukatakan daripada kamu, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Ayat 15 ya, perhatikan. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi kita bisa menerima roh oleh iman, percaya kita, bukan karena minta ya. Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Allah bisa menyuruh rohnya anaknya ke dalam kita ketika kita menjadi anak Allah, ya kan? Kemudian 1 Yohanes 4 ayat 13 dan 15. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Ayat 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Roma 8 ayat 9b. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Orang yang percaya Kristus menjadi anak Allah ya, Yohanes 1 ayat 12. Sehingga orang yang percaya Kristus adalah milik Allah atau milik Kristus, maka ia pasti punya Roh Kudus. Jadi teks-teks yang sudah saya sampaikan tadi itu tidak sama sekali mencatat kita harus minta dulu Roh Kudus, baru Roh Kudus dicurahkan, baru engkau dibaptis Roh Kudus. Tidak. Tapi oleh karena iman, oleh karena percaya kepada Yesus Kristus, baru Roh Kudus secara otomatis akan diberikan kepada saudara. Jadi kesimpulannya, istilah Roh Kudus dalam Lukas 11 ayat 13 itu tidak merujuk pada pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang diterima oleh orang-orang yang memintanya. Sekali tidak demikian, tapi itu menunjuk pada berkat-berkat atau kebaikan-kebaikan yang akan diterima orang percaya melalui Roh Kudus. Jadi Roh Kudus di sini adalah pencurah dari segala berkat-berkat itu. Roh Kudus adalah pencurah, pemberi dari segala kebaikan itu. Ini kesimpulan yang bisa kita tarik berdasarkan konteks Lukas pasal 11 itu, dan juga kita mengaitkan dengan teks-teks lain di dalam Alkitab. Terakhir, saya memberikan sebuah peringatan hati-hati saudara. Kalau saudara berusaha sekuat tenaga untuk mencari Roh Kudus, untuk meminta baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah, berbahasa roh seperti yang diajarkan oleh Philip Mantova, hati-hati. Saudara bisa terjebak di dalam jebakannya si jahat itu ya, jebakannya si setan itu. Kenapa? Karena kalau saudara meminta dibaptiskan Roh Kudus, apalagi dengan tanda berbahasa roh, secara rame-rame, ratusan bahkan ribuan orang rame-rame bicara bahasa roh tanpa ada yang menerjemahkannya. Bahkan ada orang yang melompat-lompat, rebah kiri kanan muka belakang. Ada juga orang yang di tempat lain mengalami roh yang mereka sebut sebagai roh sukacita, tertawa terbahak-bahak, tidak karu-karuan seperti itu. Hati-hati. Engkau mengatakan itu adalah baptisan Roh Kudus, itu adalah lawatan Roh Kudus, itu omong kosong bagi saya. Hati-hati, engkau sedang dijebak oleh setan. Setan mau agar engkau mencari baptisan Roh Kudus yang model semacam demikian. Untuk apa? Untuk dia akan masukkan saudara-saudara ke dalam jebakannya, dan pada akhirnya engkau akan terus-menerus mencari hal itu
Padahal itu bukan berasal daripada Roh Kudus, tapi berasal daripada roh-roh yang lain. Hati-hati, dan karena itu marilah kita mempelajari Alkitab secara serius, benar, dan teliti seksama, sehingga kita tidak akan mudah untuk diombang-ambingkan dengan berbagai-bagai ajaran yang tidak waras semacam demikian.